Selamat pagi dari pertengahan pos 3 dan pos 4. Sebetulnya bukan pertengahan banget kali ya, karena di sini udah 1600 mdpl. Semalam kita nggak camp di sini darurat karena keadaan udah nggak memungkinkan untuk dipaksa jalan. Dan sekarang kita mau packing. Nanti ranselnya kita tinggal aja satu di sini. Kita naik cuma bawa untuk makan aja. Biar nanti turun bisa langsung diangkat. Ini jalur ke puncaknya ke sana. ...14 menit jalan dari tempat kita ngecamp tadi sampai ke pos 4. Naiknya 50 meter doang ketinggiannya. Tapi emang dia naik akar-akar gitu. Memang kalau dilanjutin tadi malam juga udah nggak sanggup kayaknya. Di pos 4 ada sumber mata air, kita bisa turun kurang lebih 100 meter ke bawah sana. Di pos 4 ini tempatnya lega ya, cuma ya ada turunan-turunan gini. Muat tenda banyak tapi ya harus pilih-pilih. Sini kita bisa lihat petanya. Ini kita ada di sini ya, pos 4 Camp Panyawan. Ketinggiannya 1575 ya. Anda sekarang berada di Camp Panyawan, ketinggiannya 1535. Puncak halo-halo. Kalau dari sini sih tulisannya 380 meter, 45 menit aja sih. Tapi itu jalannya orang normal kali ya. Ini masih nunggu si Rahman ngambil air dulu. Di pos 4 ini ada 1 ekor ayam putih. Tapi selapar apapun teman-teman, tolong ayam ini jangan dimakan ya. Di Gunung Halo-Halo ini juga sangat banyak spesies bunga anggreknya. Tapi di sepanjang jalan juga sudah ada peringatan, larangan memetik bunga anggrek. Biarkan saja segala jenis flora dan fauna di sini tetap pada tempatnya. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang di habitatnya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika kita petik bunga tersebut dengan sembarangan. Perjalanan dari pos 4 menuju puncak, jalurnya ngelewatin vegetasi hutan lumut, terus batu-batuan, pohon-pohon tumbang, kayak gini.
Sudah dalam perjalanan turun dari puncak. Sekarang 10.43. Berarti tadi 32 menit turun dari puncak sampai ke pos 4. Ini sekarang kita mau nunggu si Dadang dulu. Si Dadang. Mau nunggu Rahman dulu. Minum sebentar, habis itu baru lanjut turun ke tempat kita ngecamp, ambil carrier. Terus 12 ke pos 3 dan pos 2. Itu ada ayam yang tadi. Kasihan dia sendirian. Krr. 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 Dia hilang. Perjalanan antara pos 3 dan pos 4 ini ada percabangan ke puncak Halal-Halal, ke Kiu Hinaskiri, dan ke Kadayang Loksado. Nah, jadi kalau misalnya kita turun dari pos 4 tadi, di sini kita bisa lihat ada tandanya. Kalau mau ke Kadayan itu ke kiri, ke sini. Kalau mau ke Kiu, tempat kita berangkat, ke sini. Jangan sampai salah jalan ya. Dari titik ini, saya terpaksa jalan sendiri lagi, karena kaki Rahman sekarang dua-duanya sakit. Di situ barang sudah kami bagi dua, dan saya terpaksa jalan turun sendiri, dengan harapan bisa menyusul rombongan yang sudah turun duluan, untuk minta bantuan menjemput Rahman. Iya, saya si penakut ini jalan sendirian di tengah hutan. Saya yang selalu tersesat, saya yang selalu mengeluh dan paling males mikir, dan saya yang gak sabaran. Di halau-halau ini, dipaksa untuk jadi berani. Sepanjang jalan, kadang saya berteriak, kadang juga bunyikan peluit, sambil tetap berlari dengan perasaan takut. Dengan harapan orang di bawah saya bisa mendengar dan akan menunggu saya. Dan sewaktu tiba di pohon kariwaya, ikon gunung halau-halau ini, pertahanan mental saya hancur. Tapi tidak ada waktu untuk menangis meluapkan takut. Alih-alih saya bicara sendiri dan menyemangati diri sambil tetap memperhatikan jalur dan memastikan saya tetap berada di jalur yang benar. Lagi-lagi di luar prediksi. Turun dari pos 4 tadi baru sedikit, Rahman kakinya cedera dua-duanya. Dan kita cuma berdua, jadi tadi aku bilang Rahman suruh tunggu aja di atas, gak usah dipaksain turun. Lari aku tadi, buru-buru ngejar, siapa tahu kekejar yang berlima. Tadi ada soalnya 5 orang turun, siapa tahu bisa bantu. Udah sampai di pos 3, 2 jam tadi lari. Ternyata gak kekejar, mereka udah jalan juga. Jadi ini aku mau lanjutin lari lagi sampai ke pos 2, cari bantuan di sana. Tapi aku minum dulu, lapar juga, makan dulu sebentar. Makan malam by Chef Bunda Mimi di pos 2 Halau-Halau. Sekarang anggotanya sudah lengkap, ada 4. Jam 6.41. Tadi Wais ngejemput Rahman ke atas, terus ketemunya di bawah pos 3. Alhamdulillah sekarang dibuka jasa pijat gunung. Siapa mau boleh ambil nomor antrian sama Wais. Nanti selesai Rahman makan dulu biar Waisnya, habis itu antrian berikutnya boleh maju. Lagi masak makan malam bersama Chef Bunda Mimi. Malam ini ramai juga di pos 2. Ya 15 orang lah. Mantap. Ya kan semua mau. Ini namanya Wais Kretek ya. Makan udah, pijit udah, tinggal tidur bablas sampai pagi.
Selamat pagi. Persiapan turun ke base camp dan pulang ke rumah masing-masing. Ini masih pada masak dan siap-siap. Habis makan kita mau packing dan berangkat. Sungai kedua dari 4 sungai yang harus kita lewatin untuk pulang menuju pos 1. Kita bersih-bersih lumpur dulu ya, supaya sepatunya nggak terlalu berat. Oke, lumayan kan? Hup. Hup. Astagfirullah. Istirahat dulu, Min. Itu sepatunya benerin dulu. Dalam perjalanan pulang ke pos 1 ada 4 sungai dan 1 jembatan. Kita baru ngelewatin 1 jembatan dan 2 sungai. Masih ada 2 sungai lagi dan banyak tanjakan berikutnya. Keringetannya nampol lah. Perbedaan yang cukup kerasa antara jalan sendiri dengan jalan ada yang nemenin atau pakai guide. Kita kalau misalnya ngelewatin sungai kayak gini nih, saya kan paling malas mikir ya. Jadi biasanya saya cuma ngikutin langkah orang doang. Nah kalau gini kan saya mesti mikir nih lewat mana yang paling minimalisir basah. Tadinya saya mau lewat situ, ternyata ini kan terlalu dalam. Jadi kayaknya saya mau coba lewat sini nih, ini kan lebih dangkal. Biasanya kayak gini-gini saya nggak perlu mikir. Cuma sekarang dipaksa mandiri. Wah, jatuh. Allahu Akbar. Dalam perjalanan pulang dari pos 2 ke pos 1, sekarang jalannya nanjak-nanjak terus karena kemarin kan turun ya untuk ke pos 2 nya. Coba nih lihat, saya bisa menikmati kesendirian saya di tengah-tengah hutan. Dengerin suara-suara hewan, burung, apalah itu, tonggeret kali ya. Cuma saya dan hutan-hutan ini. Jadi jangan pernah bertanya lagi, ngapain sih capek-capek naik gunung? Iya, capek naik gunung. Tapi ada kesenangan sendiri, kepuasan sendiri yang nggak bisa saya dapetin di tempat lain selain di gunung.
ketiga. Semangat Azita, semangat, semakin dekat. Tapi pertama-tama kita cuci sepatu. Nih kayaknya ada apa ya? Sakit sekali. Wah, ternyata ada pacet. Kelihatan nggak tuh? Dasar kau. Rasakan pembalasanku. Sakit cuy. Bisa-bisanya dia nempel darah. Yang bertiga masih belum datang. Jam setengah 12 siang udah sampai lagi di pos 1 Peniti Ranggang. Ini di sini ada warung Mama Rudi. Jadi kalau pendaki yang naik atau turun bisa singgah dulu di sini. Ngopi, ngeteh, Indomie. Kalau beruntung, syukur-syukur nih turun gunung ada es batu. Bisa minum es teh manis nih, seger banget nih, udah lari-lari dari atas tadi. Minum es teh. Terus ibunya ini juga bikin ini nih, bakul. Apa ini namanya, Bu? Bakul. Bakul. Iya. Terbuat dari bambu. Dari bambu ya, terus diwarnain gitu. Terus seperti aja kami ada namanya paminto. Apa namanya? Apa nih kambang janar kayak itu bi ayamannya tuh kambang. Oh, janar. motifnya kambang janar. Iya. Jadi ibu sama bapak ini sehari-hari tinggalnya di sini. Ini tiap hari buka, Bu? Iya. Jadi nggak ada musim pendakian ya kalau di sini? Ya, kalau enggak musim pendakian kan orang Jogo. Tapi setiap hari bapak di sini. Kecuali Ya. habis barang maka turun ke bawah sana. Oh gitu. Jadi nggak usah khawatir ya kalau yang mau ke halau-halau. Ada warung di pos 1. Dari pos 1 ini saya putuskan untuk jalan turun duluan dan nggak menunggu yang lain. Karena saya sebetulnya adalah tipe pendaki yang berjalan lambat. Tapi tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama di satu tempat. Karena saya perlu waktu cukup lama untuk memanaskan badan lagi kalau sudah berhenti lama. Jadi di setiap pendakian, saya berhenti lama biasanya hanya untuk makan siang, ataupun ketika sudah sampai di camp. Ngingetin sama jembatan di Nepal. Nggak sih waktu di Everest Base Camp? Melewatin jembatan gantung di atas sungai. Kayak di Nepal kan, ngelewatin Hillary Bridge. Di sini juga ada jembatan Q. Nih, keren kan? Masih jauh kah base camp? Baru jauh lagi. Nggak jauh. Ini di sini. Mau apa? Hah? Kamera. Kamera. Di ladang ambil apa? Ambil uyah. Apa itu ya? Uyah seakan ulah Garam. Oh, garam. Oh, kok dari hutan? Hai. Mulai Itu kambar. Kambar. Mulai pasar bentuk kambar. Ke pasar kamar ya. Dan puncak tadi di pos 1. Oh. Paladangan di situ hutan. Oh, hutannya di pos 1 situ. Setiap hari? Di situ tiap hari. Bolak-balik ke pos 1? Ada Bang. 1 minggu sekali. Oh, Ada 1 yang minggu 2 sekali. minggu hanya sekali turun sini. Ini ya deh, Pak. Ya, Kasih ya. ya sama-sama. Tapi di sini saya sadar, saya juga terlalu ambil resiko. Karena jalur di halau-halau, petunjuknya hanya ada plat kuning kecil di pohon. Jadi berkali-kali saya jalan harus tengok ke belakang mencari plat kuning ini.
Lumayan ketemu orang. Aku tidak sendiri lagi. Katanya base camp udah dekat. Tapi dekatnya versi orang lokal sama dekatnya kita kan kadang suka beda ya. Semangat, semangat Azita, semangat. Intinya langkah kecil. Langkah kecil aja. Karena jarak mau sejauh apapun, tanjakan mau setinggi apapun, kalau kamu nggak mulai dengan langkah kecil, nggak akan nyampe-nyampe, nggak akan selesai-selesai. Jadi nggak apa-apa, melangkah kecil aja. Yang penting tetap bergerak, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan cuma ngelamun, mikirin jarak, mikirin jalur. Tetap berproses, walaupun kecil, tapi pasti bawa perubahan. Oke? Salam dari halo-halo. Mati. Apa itu? Dan ketika harus keluar masuk hutan bambu, perasaan saya tidak karuan. Tapi saya tidak punya pilihan lain selain meneruskan perjalanan supaya lebih cepat sampai di base camp. Sekarang jam 1.52, masih di jalan menuju base camp. Tadi jalan dari pos 1 itu jam 11.47. Cuma udah ngelewatin berapa macam jembatan, udah keluar masuk pohon bambu. Ini udah 2 jam 15 menit jalan, kok nggak kelihatan itu base camp. Kayak jalan muter-muter doang dari tadi. Cuma aku yakin sih, karena ini kan sungai ya, harusnya kita ngikutin aliran sungai nggak sih? Karena dari tadi nggak nyampe-nyampe. Kita coba terusin 15 menit lagi. Kalau misalnya belum ada titik terang, kita berhenti dulu ya. A few moments later. Jam 2. Tiba di base camp. Halo-halo, selesai. Setelah buka jasa di pos 2, sekarang Wais Kratek pindah ke base camp. Gimana Bang Ramidi? Reviewnya? Oke ya, bisa dilanjutkan buka praktek di sini. Saya tiba di base camp sekitar jam 2 siang dan yang lain menyusul 2 jam kemudian. Kami santai sejenak sambil berbincang santai. Di base camp ini kita bisa beli merchandise seperti kaos dan gantungan kunci gunung halau-halau. Saya juga sempat beli tas bakul di ibunya Bang Ramidi. Dan tentunya tidak lupa ikut pasang gelang simpai Meratus ini. Karena menurut saya setiap orang bisa pakai gelang emas, tapi nggak setiap orang bisa pakai simpai Meratus. Terima kasih halo-halo untuk semua pelajaran yang diberikan. Sampai jumpa di ketinggian berikutnya.